Sweger. Enak ya nggak usaha minuman. Ya, sebatas sampean bisa melakukan ya. Jangan sekali-kali belum puasa sudah nyerah. Aduh, aku kalau puasa nanti nggak kuat segala macam, aku pekerjaanku berat. Sama no belum berangkat ya sudah nyerah. Nah, kan aku sudah menjalankan puasa tapi kondisiku bekerja berat, jadi aku nggak kuat. Sampean nggak kuat, di situ nanti saman akan diberikan puasanya. Maka ketika melakukan puasa dalam kondisi kerja berat tidak kuat, katakan di situ, saman ngomong di situ. Apa yang saman omongkan? Ya, aku ini dalam kondisi puasa tapi bekerja berat. Nah, sekarang saya kondisinya ini sudah lemas. Apa yang harus saya Aku harus melakukan apa? Kata-kata itu saman ucapkan dulu. Ya kan? Itulah cara menguasakan puasa. Ya kan? Maka kadang-kadang kan Sito memberikan arahan kalau sedulur puasa dalam kondisi lelah, kondisi lemas, kondisi arahan kan Sito, Gusti kembalikan tenagaku sekarang juga seret wujud kanthi selamat segala titik seret. Nah, banyak dari sedulur langsung dikembalikan tenaganya karena atas puasanya. Maka bagi dulur-dulur arahan Kang Sito dulu juga sama dulur. Naik gunung turun ibaratnya ya kan itu perjalanan Galek, Ponorogo, Pacitan ya kan? Tulungagung di situ itu daerah pegunungan semua sambil nyangklok itu nyangklong atau nyangklok itu biasa. Lakunya juga sama di situ tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itulah dulur ya. Kita harus benar-benar menjalankan puasa. Tapi itu terserah kita masing-masing ya. Kang Sito waktu di Kalimantan merantau di Kalimantan juga sama. Ceritanya Kang Sito sampai jatuh dari tebing, ya itu juga puasa. Ya, iya sini. Nah, sini yang remplek. Seperti juga sama, ya kan. Kang Sito sampai itu nyosop itu bahasanya apa itu ya, nyungsep itu ya di daerah Astra gitu ya, sawit Astra itu juga posisi puasa ngelokok ini wis orang terjun bebas itu ya sepeda buah sepeda motor kan belum kencang kan ya. Nah, pada posisi bapak kan fokus kan ya, tiba-tiba rem depan, tiba-tiba rem depan langsung nyungsep. Jadi kan latrit kan kerikil kan di pabrik kan latrit itu lokal orang seperti itu. Nah, posisi sama kan Sito juga puasa. Maka kalau dulur-dulur arahan Kang Sito kalau puasa itu caranya ya. Nah, nanti kalau sampean sudah puasa kok tiba-tiba di situ ada tatanan yang mau puasa tidak bisa puasa. Nah, itulah tahapan-tahapan yang sudah bisa dinyatakan ya. Maka banyak dulur-dulur ya Kang Sito bukan memaksa, bukan ya kan. Tapi kalau Kang Sito dikasih alasan seperti apa Kang Sito kan sudah pernah melewati, maka dikasihlah solusi atau tahapan-tahapan seperti itu, teknisnya lah seperti itu gitu. Nah, jadi jangan nyerah sebelum melakukan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kalaupun ada dulur yang merasa tersinggung ya Kang Sito minta maaf, bukan Kang Sito memaksa, cuman ada sebagian dulur yang tanya seperti itu, jadi tak jelaskan biar kita enggak kebingungan ya. Kang Sito enggak pernah memberikan jabaran tentang puasa yang nanti ada yang bilang seperti itu ya. Maka ketika kita puasa dalam kondisi bekerja tiba-tiba ada rasa lemes atau segala macam, itu caranya
Yang ceritanya Mas Adi lah, yang buat semen siang-siang hari ya nyatanya kuat ngelosi. Nah, iya, Mas Adi Mustafa kan ya. Mas Adi, nah ini cerita real. Mas Adi Mustafa itu kerjanya buruh bongkar semen, ya, buruh bongkar muat semen. Ya. Nah, ketika puasa los itu kan ya sudah sengkleh, ya sudah capek, sudah lempok. Ya bilang, ya menguasakan kata-katanya itu, Gusti kembalikan tenagaku sekarang. Wujud kanthi selamat sekalian titik. Saat itu juga datang kekuatan yang tidak disangka-sangka dan tidak masuk akal, kembali kuat. Seperti itu kan pengakuannya. Itu maksudnya kan diterik matahari kan. Kalau logikanya panas 3 hari ya pasti malah gendi-gendi gitu. Nah, ya los 3 hari kerjanya kan diterik matahari, ya bongkar semen di Sidoarjo atau di tulangan Sidoarjo ya. Ya, seperti itu ya, dulur-dulur, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, monggo lanjut Mas Wani. Matur suwun Mas Gatot. Matur suwun. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Duyono Priyanto, Jakarta. Ya, Mas Duyono Priyanto, silakan. Salam satu nafas. Wujud kanthi selamat sekalian titik ya, monggo. Rahayu Kang Suci. Rahayu wujud. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Saya mau bercerita tentang mimpi saya. Jumat malam saya bermimpi sedang sendirian pergi jalan-jalan ke luar negeri dan saya kehilangan tas saya yang berisi dompet, uang, kartu identitas dan paspor dan surat-surat penting lainnya. Terus hari Sabtu kemarin saya bermimpi sedang dolan ke rumah mantan bos saya. Tiba-tiba saya disuruh membawa pulang mobil kuno atau mobil antik modelnya pick up berwarna kuning muda. Terus saya juga diajak pergi beli oleh-oleh untuk bekal atau sanggup buat perjalanan naik mobil antik tersebut. Mohon udaranya. Matur suwun. Ya, Mas Duyono. Pertama mimpi jalan-jalan ke luar negeri, kehilangan tas dan dompet, identitasnya ya. Mudah-mudahan sampean nggak sampai lepas ya. Artinya gini, jalan-jalan ke luar negeri itu sampean gambarannya seperti ini, sampean hilang kesadaran ya. Jadi sampean hilang kesadaran, lepas dengan segala ingatan sampean itu, ngeblank ya, bahasanya ngeblank ya, seperti itu ya. Nah setelah itu sampean mimpi lagi datang ke rumah bos dan dipinjamin mobil pick up warna kuning pink ya. Artinya gini, setelah sampean ngeblank ya kan, lepas itu rumah bos itu adalah yang maha kuasa itu ya, kembali ya kan, ada dalam kuasanya ya, yang menguasai hidup sampean, dan sampean diberikan pemahaman, mobil itu adalah pemahaman ya, yang warnanya warnanya anti kuning berwarna kuning muda. Mobil pick up berwarna kuning muda. Warna kuning muda. Jadi sampean itu dikuasakan ya kan, kembali ke adil sendiri itu ya, dengan diberikan kuasanya. Jadi kendaraan itu adalah utus swara nakane wujud langkae manjinge swara. Artinya sampean dikuasakan untuk kembali dalam tahapan-tahapan ya. Jadi dikembalikan dengan kuasanya. Dan ya mobil pick up kuno itu tadi gambarannya seperti ini, sampean dikembalikan dalam laku yang sempurna ya, laku yang sempurna ya. Artinya pemahaman-pemahaman disempurnakan. Terus warna kuning muda itu adalah ya, disitulah masih tahapan, namanya tahapan baru dikembalikan ya, atau hati-hati ya, persiapan hati-hati zaman
jangan sampai lengah, ya, jangan sampai masuk ke pemikiran-pemikiran negatif, karena di situ setelah blank itu sampean dibukakan apa ya istilahnya alam bawah sadar. Nah, dimasukkan dimasukkan dalam alam bawah sadar. Terus di situ diajak beli apa? Beli Oleh-oleh. Terus saya diajak pergi beli oleh-oleh untuk bekal atau sambut perjalanan naik mobil nanti. Nah, itu sampean di situ dikasih penjelasan-penjelasan atau suara-suara. Nah, setelah sampean masuk dalam alam bawah sadar, di situ sampean nanti dikasih suara-suara seperti Mas siapa Nova Arianto, Nova Ari Susanto ya. Ada suara-suara, ada suara yang positif, ada suara yang negatif. Untuk bekal perjalanan, nah podo Mas iki sampean karo Mas Dwi, ceritanya podo gini iki. Jadi bekal ini nanti untuk setelah sampean nyampe, ya, setelah sampean nyampe dalam perjalanan laku jati diri, ya. Jadi setelah dari bapak dulu seperti itu, ya, sama. Jadi pemahaman-pemahaman baik buruk, wis pokoknya masukkan, ya. Untuk bekal dalam setelah seperti ini. Jadi ini pemahaman, oh seperti ini, ada cerita ini, oh seperti ini, seperti itu, paham ya? Jadi itu untuk bekal zaman ketika nanti lepas dari alam bawah sadar itu Mas. Tapi zaman juga bisa bekerja gitu. Ya, mudah-mudahan ada guna manfaat. Matur suwun Mas Dwiyono Priyanto. Buset. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Irin Soeharto Ngawi. Mas Joko Irin, silakan. Rahayu, wujud kanthi selamat gawe niki. Kula ben pitakon sasmita cahaya pelangi nyuwun jabaranipun matur suwun. Cahaya pelangi itu gambaran dari sampean tahapan-tahapan dari 5 alam itu Mas. Ya. Jadi 5 alam pikiran, perasaan, angan-angan, batin, hati, tatanan ucap itu Mas ya. Itu sampean harus bisa memahamkan, jadi menempatkan ya, mapakne artinya. Jadi pemikiran itu kan kemeruwet. Nah, sampean harus bisa memahamkan atau medarne ya kan, ketika sampean ada tatanan-tatanan yang harus sampean sampaikan. Jadi warna 5 ya, merah, kuning, hijau, ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu biasanya, ya kan? Ya. Iki, jadi iya, sebagai 5 kuwi kok, 5 itu ungu kan. Jadi makanya 5 pelangi ya, ini alam 5 ini. Jadi pelangi itu adalah gambaran dari hidup kita manakala kita bisa menjabarkan, yaitu kita harus bisa mapakne itu, menempatkan. Siku. Itu jabarannya Mas. Makanya sampean selalu diberikan petunjuk-petunjuk seperti itu. Jadi pikirannya sampean tiba-tiba seperti ini, oh ini mapanya ini. Perasaannya sampean tumbuh atau muncul seperti ini, oh mapanya ini. Jadi itu Mas pelangi itu. Ya, mudah-mudahan sampean sudah bisa memahami. Ya, jadi 5 alam, makanya 5 alam dijabarkan opo wae, sama dikasih gambaran opo wae. Mapan ya. Itu mapan gitu loh maksudnya. Jadi warna-warni kehidupan kita harus bisa menempatkan, dan karena warna-warni kehidupan itulah yang menjadikan hidup itu indah. Warna kalau hanya satu ya monoton ya, hanya itu saja. Tapi kalau ada warna macam-macam, nah akan indah seperti itu. Ya. Seperti lukisan kan ada tembok ekor putih tok ya. Enggak kedilihat. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Mas Irin, matur suwun. Ya, wujud. Nggih, matur suwun, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ismanto kita. Oh, Mas Ismanto ya. Nah.
Salam satu nafas Kang. Wujud kanthi selamat sekabehane titik. Ngapunten kula angsal sasmita atau impen adik lan mbak kula dados bojone kula. Uga nglakoni jumbuh ting teras niki. Anane kula sadar ngertos yen iku tunggale kula, namung ting batin tak lakoni iku tunggalku, yen ora tak lakoni iku ditugasne Gusti. Nelongso rasane ati jenengan jabarake Kang, matur suwun. Berarti punya adik dua. Oh ya, sik. Iki nggone Mbak Winarni mang kurang iki ya. Mbak Winarni yang Mbak Winarni mimpi nikah dengan Kang Jito ya. Jadi gini Mbak maksudnya. Jadi Mbak Winarni ya ini tak kembalikan tadi ya, tak sambung ya. Nikah dengan Kang Jito, makna nikah dengan Kang Jito sampean adalah ketemu dengan suaranya sampean. Maka ketika sampean mau melepaskan semua Cul Sumela tadi, sampean akan jumbuh itu ketemu dengan suara jiwa tatanan wujudnya sampean sendiri, ya kan? Nah, ketika putra saya yang laki-laki, ya kan, itu adalah menandakan bahwa putra itu adalah tahapan-tahapan yang mendatangi, ya kan. Jadi ketika sampean sudah jumbuh dengan hidup sampean sendiri, ya kan, dengan laku wujud jiwa sempurna itu adalah sampean ketemu dengan suara sampean, ya, maka nunggu gong tadi, ya itu. Nah, ya seperti itu Mbak ya. Jadi nikah dengan Kang Jito itu adalah jadi Sujito suarane sampean sendiri, jiwane sampean sendiri, tondo toto tatanane ucapan itu sudah mapan ke sampean. Maka sampean dituntut untuk Cul Sumeleh supaya apa? Supaya keluar suara yang wujud sempurna itu tadi. Itu Mbak ya. Makanya masih nunggu gong segala macam itu. Mas Ismanto nikah karo adiknya sendiri, ya kan? Terus jumbuh di teras. Nah, mau nggak mau harus dilakoni. Padahal itu tahu sama. Jadi sampean ya nikah itu adalah menyatukan, ya, menyatukan dengan adik. Nah, adik itu adalah gini. Jadi sampean mengatakan sesuatu, ya kan? Itu harus ketemu. Adik ini nikahnya dua, adiknya satu, mbaknya satu, nikah sama dia semua. Dua wanita langsung. Dua, lah ya berarti kan dulure kan. Nah makanya kan gini, antara kan gini ya, kakang kawah adik hari-hari. Nah cara bahasanya kan seperti itu. Jadi ucapan di awal dengan ucapan di akhir itu harus connect, harus menyatu. Maksudnya seperti itu, ya kan? Nah, di depan teras, di depan rumah, ya kan? Ya kan? Maka mengucap di luaran, mengucap di siapapun, ya kan? Ini ucapan yang sama mengucapkan, ini harus sama dengan nanti di akhir, di titik itu tadi, gitu loh maksudnya. Ngomong A hasilnya ya podo-podo A, gitu loh maksudnya. Sesuai nah, seperti itu. Itulah yang menjadikan laku wujud jiwa sempurna seperti itu ya. Maka kita ini kadang-kadang menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang tidak langsung bisa dititik seketika tapi bertahap. Nah, tapi di situ nanti akan ketemu ya. Bertahap lanjut. Itu jawabannya. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Tri Wahyono Purbalingga. Nah, Tri Wahyono Purbalingga, monggo. Rahayu wujud. Badhe naken lafaz doa untuk orang yang sudah meninggal pripun, matur suwun. Oh. Nanti di Mas, nanti di-share ya. Nanti di-share untuk ungkapan doa ya. Ini nanti
di-share swara aja mbok buka ing kono tatanan laku ing kene titikane ucap putuhe swara temeka karo tentrem ing kono dudono lungguhe menunggu dawuh yen urip wis iso nglakoni kudu dinyatakno yen dinyatakno kudu didudui yen wis didudui kudu didudono yen wis didudono kudu disuarakno nek wis disuarakno lagi dinyatakno nek wis dinyatakno kudu dibukakno nek wis dibukakno kudu tentrem yen wis tentrem-tentreme swara kudu dititik lungguhe swara diadilno yen wis diadilno didudono kabeh menungso kudu wujud lamun ta wujud iki ditekani tentrem kuwi lagi iso nindakno adil kuwi ana kang iso nrimo ana kang urung iso nrimo mujudna tembung aja mbok kuwasa hawa tapi wah-wahane ucap engko diwehi dhewe dikirim anu nomere kok dikirim kirim ke bapak tidak kasih nomor bapak aja ini ya nama bapak tak kirim nomornya mas gampang nanti dikirim wes yang lain anu lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Ciamis. Salam satu nafas. Wujud kanthi selamat sekabehane titik. Rahayu Kang Sujito. Rahayu. Akhir-akhir ini kalau kok sering mimpi nggak ada balita malih. Ingkang dalu berturut-turut kula mimpi nggak ada balita. Sing terakhir pas malam 25 kula mimpi enten manuk mlebet kamar langsung mentok nang tangan sing tengen. Langsung kula tekem kula terus tangi niku pripun jabaranipun matur suwun. Nek sampean ngimpi duwe balita meneh berarti sampean dituntut kaya bocah bayi meneh pola pikire Mas. Jadi pola pikire sampean enggak iso dicampuri karo kanistan ya. Jadi kalau mimpi mempunyai anak balita lagi berarti sampean dituntut supaya sampean jadi pola pikir anak kecil lagi, tidak kotor, tidak mudah terkontaminasi. Jadi bisa dikatakan supaya jernih pola pikirnya. Jadi enggak suka ngadu, enggak suka gunjing, enggak suka menjelekan-jelekan tatanan-tatanan yang lain-lain, ya kan? Itu pokoknya sampean belajar dari anak kecil. Terus mimpi ada manuk, ada burung masuk ke kamar, sampean masuk kamar sampean dan hinggap di tangan kanan. Tatanannya manuk itu adalah kuasa yang menguasakan. Manjingin nudono kahanan, artinya gini, sampean kalau tingkah laku utuh swara nekane wujud, ucapane sampean sudah bisa ngerem, enggak mudah terprovokasi, enggak mudah terpancing, enggak mudah emosi, sampean akan dikuasakan dengan kesejatian, keluhuran, kemujuran, kemurnian, yaitu tangan itu adalah tatanan yang menguasakan. Tatanan sing ngancani. Ya, tangan tetap bisa mengendalikan. Sampeyan harus bisa mengendalikan emosi, ego, segala macam seperti itu. Ya. Nek sampean wujud, ya kan? Berarti kuasa yang menguasakan hidup sampean sudah memberikan kesucian. Wujud seperti itu. Matur suwun. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Soleh Surabaya. Ya, Mas Soleh Surabaya. Salam satu nafas. Wujud kan selamat sekabehane titik Mas Soleh. Rahayu Kang Susito. Rahayu. Kula nyuwun penjelasannya makna niku nafas 3 kali satu kali dalam penjiwaan. Matur suwun. Utuh swara tumata kuwasa nekani adil, lungguhe swara temeka tentrem. Aja dibuka ning tak tatakno. Tandane tembung ini. Napas 3 kali. Napas yang pertama mapanya jangan bohong. Hidup kalau di dalam penjiwaan sampeyan berani dan tidak berani itu adalah keputusan sampean.
untuk menjadi sampean sendiri. Jadi sampean harus mengatakan bahwa sampean adalah tahapan, tataan, titian yang sebenarnya. Artinya dalam penjiwaan kita ini sebenarnya tidak ada, makanya kita jangan bohong. Kalau kita mengatakan ada, kita itu tidak pernah tahu asal-usulnya dari mana, katanya. Ya. Ini dalam penjiwaan. Maka dalam penjiwaan sampeyan jangan mengatakan ada. Siapa yang ada? Yang kuasa itu sendiri. Berarti kita harus mengakui bahwa kita itu adalah kuasa yang dikuasakan. Ini mana? Jangan bohong dalam penjiwaan. Kita ini adalah kuasa yang dikuasakan. Nah, kuasa yang dikuasakan itu adalah penguasaan wujud, yaitu yang dikuasakan tentang kata-kata atau utuh suara. Nah, utuh suara di situ diungkapkan bahwa kita adalah manusia atau menungso. Menungso itu adalah meneng karo suarane dewi. Kita itu, ya kan, hidup ini adalah bicara dengan kita sendiri sejatinya. Ya, kita itu bicara dengan kita sendiri. Nah, jikalau kita bicara dengan orang lain, itu tatanan sudah tidak pada penjiwaan. Ya, tatanan dalam sifat. Maka antara sifat dan penjiwaan di situ harus paham. Maka kalau kita ngomel sendiri, ngremeng sendiri, ngedumel sendiri, itulah yang dinamakan kuwasane dewi. Kuasa menguasai kuasanya kita sendiri. Ya. Lah iki urusanku to, wong aku iki kuasaku dhewe. Aku ngene, wong iki kuasaku to. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, itu kalau tahapan dalam penjiwaan. Ya. Terus kudu jujur, ya. Nafas yang kedua kudu jujur. Jujur dengan kata lain di sini sahono. Suara nemone kowe kuwi sing kaya apa? Manusia itu bisa mengatakan, tapi belum pernah tahu siapa yang menguasakan. Manusia bilang bahwa ini adalah kata-kata saya. Nah, mengatakan bahwa ini adalah kata-kata saya. Nah, kata-katanya sampean itu yang mana? Sampean apa pernah tahu? Coba jujur, cari di mana yang menguasakan kata-kata itu. Maka kalau sudah masuk dalam tahap penjiwaan, di situ kita itu tidak pernah ada. Maka dikatakan bahwa kita harus utuh sendiri yang menguasa, seperti itu. Terus jangan dendam atau jangan sombong mestinya ya. Tapi kalau tahapan tetap jangan dendam atau jangan sombong. Jangan sombong itu maka kita ini adalah suara yang menguasai kuasa itu sendiri. Nah, maka kita ini manusia itu ada yang mengatakan bahwa saya ini manusia. Saya ini mempunyai pepekelaku, artinya pepekelaku. Saya ini mempunyai sesuatu yang tidak bisa dikuasakan atas kuasanya. Jadi manusia itu bukan mencari siapa yang menguasakan, tapi menguasakan yang dikuasakan. Tahapan seperti ini sulit untuk dijabarkan ya. Jadi kita ada kata-kata sebenarnya. Ono neng ono kuwi dianakno karo onone sing ora ono. Adanya ada itu diadakan yang ada, karena yang ada itu diadakan karena adanya yang tidak ada. Nah, itu memang ya kalau tidak benar-benar tentrem ya memang belum bisa ya. Tapi kalau dipahami sepintas bisa. Tapi kalau mau dalam penjiwaan sampai sejauh mana merasakan, bukan merasakan ya, menguasai kuasa itu ya nggak semudah bisa.